Ya, selamat malam Bang Firdaus. Malam. Ini kok ganjel aja gini. Pegang aja Bang. Pegang aja. Oke, selamat malam. Bang izin nanya pendapat Abang Ya. terkait sudah inkrahnya Bang Rasman di MA karena kasasinya ditolak. Bang seperti apa tanggapannya? Ya, kalau penolakan kasasi atau penolakan banding atau PK juga ditolak mungkin ya gitu, itu ada hal yang biasa di dalam proses administrasi hukum pidana ya. Sampai P53 kan, kasasi itu kan P53, lalu ada upaya hukum luar biasa di tingkat peninjauan kembali kan gitu. Jadi artinya di sini itu hal yang lumrah bagi kami petarung-petarung di dunia hukum. Bukan hal yang spesialis gitu loh, bukan hal yang spesial yang membuat heboh kayak gimana gitu. Jadi saya sudah bertelepon dengan Bang Rasman, saya udah berikan advice pada beliau, Bang, Abang harus ngambil langkah ini. Jadi beliau juga sudah mengamini gitu. Saya bilang, Abang ajukan PK. Saya bilang gitu, Abang ajukan PK, peninjauan kembali, cari novum, karena kekhilafan hakim. Karena Abang sudah menandatangani surat kuasa, Iklim Hakim sudah menandatangani surat kuasa. Artinya hal itu yang perlu dikorek. Ada apa ini? Karena si Bang Hotman ini kan orangnya tahu sendiri, jumawanya bukan main gitu loh. Jadi dari kemarin itu jumawa sombongnya bukan main dari kemarin itu. Makanya saya bilang ini orang terlalu nyepelin orang lain tuh. Makanya saya bilang dari sini, Bang Rasman ambil tindakan PK gitu loh, atau ajukan gerasi kepada Pak Presiden, karena alasan-alasan ya tahu sendiri kan, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kan semua di pasal 3 ayat 1 kalau nggak salah itu mengarahkan bahwa ketika ada pembaruan terhadap undang-undang, maka hukumannya harus dicari yang lebih ringan gitu loh. Dan kalau bisa diarahkan kepada restoratif justice atau hukuman kerja sosial gitu kan dalam KUHP. Tidak lantas harus menghukum badan. Lalu Jumawa Hotman Paris meminta, halo jaksa segera tangkap Rasman. Dia ngerti nggak KUHP? Hotman Paris ngerti nggak konstruksi hukum? Hah? Makanya saya bilang sampai kapanpun saya nggak akan lepaskan Bang Rasman untuk ditangkap oleh siapapun. Nggak, walaupun saya bukan pengacaranya. Makanya saya bilang dari kemarin kan, dari mulai Hotman Paris di Mabes Polri sesumbar mau nangkap Rasman, kan gua tantang terus tuh. Jangan jumawa Hotman, jangan jumawa, kau tuh bukan siapa-siapa di negara ini. Ya kan? Lalu di jaksa dia sumbar lagi kan, akan ditahan. Kan nggak ditahan kan? Jangan sombong kau Hotman. Lawan kau tuh saya bilang. Kau jangan sombong, jangan jumawa gitu. Walaupun kau dekat dengan Pak Prabowo, kau jangan sombong, lawan kau saya, dia bilang gitu. Jangan sombong, dia bilang. Karena hukum itu abstrak. Gitu. Makanya dia selalu pamer-pamerkan kan foto dia dengan Pak Prabowo lah. Saya juga pendukung Pak Prabowo kok. Kalau dia mungkin dukung Pak Prabowo di AC. Kalau saya ditembak di depan Bawaslu RI, saya ditembak sama si Jimmy Ceka yang sekarang ada di Kemenhan. Asli saksinya ada, saya ketua umum relawan militan Prabowo, ditembak saya sama aparat karena membela Pak Prabowo waktu itu melawan Pak Jokowi. Tahun 2019. Ada bukti intelijen banyak kok yang tahu saya sampai menjadi buronan Polda. Kalau dia bicara dekat dengan Pak Prabowo, saya lebih dekat dengan Pak Prabowo. Karena saya mengorbankan jiwa raga untuk Pak Prabowo sampai detik ini. Gitu. Jadi saya bisa bilang jangan sombong ke Hotman. Ha? Begitu di pengadilan kemarin Jakarta Utara kan, dia nyepelekan saya bla bla bla. Kau jangan sombong Hotman, kau gak akan pernah bisa penjarakan Rasman, dia bilang. Saya bilang gitu. Banding, kau jangan mimpi Hotman. Kau gak akan pernah bisa menjarakan Rasman, dia bilang gitu. Sekarang lagi kasasi, kau gak akan mimpi buruk, kau gak akan pernah bisa menjarakan Rasman, dia bilang. Sampai kapanpun saya akan bela Rasman. Karena apa? Kezoliman. Bayangkan ya, Iklim Hakim ini kan ceritanya sudah ditiduri ya. Dugaan mau enggak, pokoknya udah ditiduri kan gitu ya, Iklim Hakim ini ya oleh siapapun. Karena di dalam persidangan ada fakta persidangannya. Sudah ditiduri. Orang yang sudah tiduri, aku nih bajingan wanita, aku nih manusia paling bajingan sama wanita dulunya ya. Tapi kalau untuk memenjarakan wanita yang udah aku tiduri, mohon maaf, nggak bisa. Ini masalah kemanusiaan, bos. Masalah memanusiakan manusia, bukan kebinatangan. Gila lu, orang udah ditidurin, dipenjarain juga kan, gila itu. Sarap itu. Orang bikin cacat namanya, seperti Iklim Hakim ya kan. Misalnya gitu. Ini hal yang gila gitu loh. Makanya saya bilang, kalau ada yang menjarakan Iklim Hakim, kalau ada yang menjarakan Rasman Arif Nasution, berarti ini kriminalisasi murni.
Saya membela Rasman Arief Nasution sampai bahasa dibekukan tanpa proses sidang etik. Bayangkan itu. Ya, saya menerima aja sampai sekarang karena saya anggap negeri ini memang lagi kacau balau dan Pak Prabowo lagi nggak ngeh gitu loh. Bahwa negeri ini hukumnya lagi hancur gitu loh. Jadi siapapun yang dekat dengan kekuasaan dialah yang bisa memenangkan perkara. Gitu. Dan hari ini saya tidak dekat dengan siapa-siapa. Saya tidak dekat dengan Prabowo, saya tidak dekat dengan Pak Jokowi. Saya berdiri sendiri, tapi saya bisa menahan Rasman tidak di penjara. Karena saya tidak pernah mengemis pada siapapun. Ya, saya tidak pernah meminta pada Pak Prabowo seperti Hotman Paris. Saya dekat dengan Pak Prabowo, enggak. Kami tidak mau ngaku-ngaku dekat. Tapi siapapun yang ganggu Pak Prabowo, siapapun yang ganggu Pak Jokowi, siapapun yang ganggu Gibran, saya sikat. Itu komitmen saya. Lalu artinya dengan inkrahnya ini itu Bang Rasman itu tapi harus ditahan. Nggak bisa dong, lihat dulu putusan pengadilannya, ada nggak perintah eksekusi? Hah? Kalau tidak ada perintah eksekusi dalam putusan pengadilan, jangan mimpi untuk bisa dipenjara. Lihat dulu perintah eksekusinya, putusan di amar putusannya kita bisa baca. Yang abang lihat itu tidak ada. Ya nggak tahu kan gue setelah itu nggak pernah jadi pengacaranya Rasman lagi, kan gue keluar walk out. Karena gue sadar bahas gue udah nggak, ini gue profesional dan sampai hari ini gue tetap loyal sama Bang Rasman walaupun gue udah nggak jadi pengacaranya dan udah nggak pernah jadi pengacara lagi karena dibekukan kan gitu. Ya gue masih jadi pengacara di luar persidangan, di dalam persidangan gue udah nggak jadi pengacara. Gitu. Inilah cara-cara kriminalisasi yang sangat tajam yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa bermain di Republik ini sehingga tatanan hukum ini hancur, gitu loh. Makanya saya bilang saya akan lawan terus walaupun kau dekat dengan Pak Prabowo, kau ngaku dekat dengan Pak Prabowo, Hotman. Akan saya lawan terus kau. Jangan mulut besar. Ingat ya, ini Firdaus Oyowo nggak akan pernah mundur. Novum yang kira-kira bakal menyelamatkan Bang Rasman itu seperti apa sih Bang kira-kira? Novum apa? Untuk PK. Ya nanti dilihat oleh timnya dia. Kan gue nggak bisa ngintervensi. Kan dia udah punya kuasa hukum baru sekarang. Maksudnya dalam pandangan hukum abang sebagai praktisi? Ya paling kekhilafan hakim dicari, kekhilafahnya di mana ya kan, dari proses penyelidikan, cari yang belum pernah dipersidangkan kan. Jadi cari data yang belum pernah disidangkan. Apa itu yang belum dibahas di pengadilan? Apa saja? Cari. Saya bisa menciptakan novum itu bisa. Cuman kan saya bukan pengacaranya, saya nggak enak, nggak etis. Gitu. Hanya hari ini saya diwawancara. Saya ingin membungkam kesombongan mulut si Hotman Paris gitu. Karena hari ini kan dia udah kalah sama si Bang Lukas. Tapi hari ini dia ngejek-ngejek Bang Lukas kan, ngejek-ngejek Bang Lukas, ngejek-ngejek. Dia bilang, "Ini orang apa sih? Semua orang disenggol-senggol seakan dia hebat banget." Aduh, kau sama saya aja. Rasman gak di penjara-penjara sampai sekarang. Orang se-Indonesia akan melihat ini. Bisa dipenjara nggak Rasman? Saya nggak dekat dengan siapa-siapa, saya hanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa nggak, mampu nggak menjaring Rasman? Karena hanya MA yang bisa. Ya nggak bisa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui takdirnya. Jangan sombong kita, jangan jumawa ya. Saya percaya sama Allah. Saya berdiri tegak lurus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dari sisi abang akhirnya kan, sorry bahasa abang dicabut gara-gara ketika sebentar gue. Ketika abang membela Rasman tapi akhirnya berimbas kepada Bang Bas, Bang Firdaus dicabut, ada penyesalan nggak sih Bang? Loh, kalau prosesnya itu benar, saya melalui sidang etik, lalu saya diproses melalui sidang etik sesuai Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, saya akan menyesal seumur hidup karena melakukan kebodohan. Tapi karena prosesnya proses gila, sinting miring di negara ini, jadi apa yang saya sesalin? Toh memang saya paham kok hukum di Indonesia ini gila. Sinting penerapannya. Karena saya orang waras, jadi saya nggak merasa, oh ini orang gila semua, ya udah. Ngapain gue ikut gila? Gue orang waras, gue doktor hukum, ya kan? Ngapain gue ikut gila sama mereka? Walaupun mereka profesor doktor. Ya udah gue bilang di tengah orang gila gue harus waras dong. Nggak boleh menangis, meratapi kesedihan gue, nggak boleh. Buktinya gue masih bisa hidup hari ini. Udah setahun setengah gue dibekukan, gue masih bisa hidup di negara ini tanpa bantuan siapapun. Gitu. Buktinya klien gue masih jalan mengalir deras rezeki gue. Klien gue di mana-mana masuk. Ya kan? Di kantor hukum gue ada ratusan pengacara, tinggal gue delegasikan mereka, kau sidang sana, kau sidang sana. Nggak susah gue sebagai leader, apalagi gue jadi ketua umum Pembasmi sekarang. Nggak susah gue untuk mencetak pengacara.
gitu. Tapi langkah abang untuk mengaktifkan lagi seperti apa bang depannya? Kan gue udah bilang, gue udah melalui proses mekanisme sesuai undang-undang, peraturan administrasi hukum, udah semua gue jalanin. Tetapi karena prosesnya orang gila semua yang nanganin, jadi negara gila dan hukumnya hukum gila, sinting gila miring. Jadi sampai sekarang belum ada karena orang gila semua yang nanganin, gitu. Orang sinting belum ada cahaya. Jadi gue nganggapnya ya udahlah karena gue tinggal di negara gila ya udah, gue yang waras santai-santai aja, gue tonton kan gitu. Finansial abang nggak terganggu kan karena? Alhamdulillah enggak. Kalau finansial ya alhamdulillah yatim piatu gue, duafa yang gue piara sampai puluhan orang masih bisa makan sampai sekarang. Ya, orang karyawan gue juga masih pada bisa makan, masih nyantai, masih pada bisa hura-hura juga makan-makan di restoran gue bawa gitu. Jadi enggak ada ngaruhnya. Oke. Enggak ngaruh ya. Jadi berarti pendapat hukum abang Rasman itu walaupun udah inkrah itu belum. Jangan coba-coba ada yang menjarakan Rasman. Ingat, karena prosesnya 2025. Ya, KUHP 2026 menyatakan bahwa kita harus mengedepankan restoratif justice. Apalagi prosesnya masalah wanita yang dijolimi, ikil makim. Udah ditidurin mau dipenjarain. Sinting nih negara. Sinting. Walaupun ada hukumnya ya, walaupun ada hukum. Tapi ingat dia ada anak kecil. Ikil makim punya anak kecil, punya anak. Mau kita perkosa lagi hak asasinya. Hak asasinya mau perkosa lagi. Sinting ini negara. Tapi untuk berarti MA kan udah menolak gitu, berarti kalau yang merintahkan untuk menahanan itu jaksa bisa berdiri sendiri, maksudnya melakukan. Jangan coba-coba jaksa menahan Rasman, udah selesai. Apalagi atas perintah Hotman, jangan coba-coba. Jangan, ya, karena ini kasus syarat dengan rekayasa. Ingat, diduga rekayasa. Orang jelas-jelas kok videonya Rasman ada, sedang menandatangani surat kuasa, iklim hakim juga ada. Apanya yang salah?